pokoknya tempat tidur, lemari, udah gitu. Ya Allah. Udah buat tidur. Nanti kalau ini berangkat, syuting atau... Kan ada mobil jemputan kan. Iya, habis itu balik lagi ke kamar masing-masing lagi gitu. Ya mau sok ke kapan yang lain. Maksudnya memang... Ya kali aja nggak ada yang cinlok-cinlok kan, Mam. Biasanya aku yang suka gitu. Itu karena nyatanya di luar sana memang banyak banget yang sayang sama Mami tahu. Banyak banget. Alhamdulillah. Hampir semua artis. Alhamdulillah. Kalau aku tunjukin satu-satu udah banyak banget. Dan bukan cuma artis, mungkin penggemar-penggemar. Iya, ada pengusaha, ada ngirimin apa. Yang paling penting adalah di luar sana orang-orang yang pernah merasa terhibur sama Mami, ngirimin doa buat Iya, doa itu juga yang paling penting. Pasti doa, aku yakin semua juga. Kembali lagi di Showcase Mas, dan kali ini spesial sekali karena kita kehadiran Mbak Retno. Mbak Retno, Mami Nunung, Tri Retno Prayudara. Iya, ini legend. Wah, legend. The living legend. The living legend, senior banget dari Sri Mulat, Bro. Sri Mulat. Umur berapa Mbak Nunung? Kalau dibilang aku di Sri Mulat sejak umur 9 tahun ya. Itu tuh panggung duluan. Panggung. Udah main 9 tahun tuh. Tapi nyanyi waktu itu. Nyanyi. Dulu Sri Mulat itu kan kayak drama gitu kan, karena fragmen gitu. Jadi sebelum Sri Mulatnya gitu nyanyi dulu ada beberapa lagu itu 7 atau 8 lagu itu dengan bermacam-macam penyanyi, ada yang lucu, ada yang Madura, ada yang keroncong, ada yang mana, salah satunya aku di situ penyanyi kecil gitu. Terus umur 16 tahun aku baru dipindah ke komedi. Oh, tahun berapa tuh Mi, inget gak? Aduh, nggak inget tahun 80-an. berapa. Iya. Oh, berarti Sri Mulat itu bukan lucu semua gitu. Jadi ada yang kecilnya tuh ada pemanasannya dulu. Opening act, Bro. Opening act. Iya, lagu-lagu dulu sambil mereka ngeset gitu kan. Pagelaran. Terus nanti babak kedua dikasih lagu lagi, nunggu ngeset yang kedua. Ada selingannya juga. Di Sri Mulat itu dulu kebetulan kan kalau cewek nggak boleh lucu. Ya. Cuma jadi Sri panggung objek aja gitu. Mami Juju juga dulu nggak lucu ya? Kalau Mbak Juju itu memang nggak boleh lucu. Kan harus jadi Sri panggung gitu loh. Aku juga dulu makanya kenapa aku dulu mau dipindah di Sri Mulat yang tadinya aku juga berontak gitu loh. Tapi karena Sri Mulat itu memang nggak boleh lucu perempuan. Pak Teguh itu sangat tabu banget kalau perempuan lucu itu sangat. Kenapa emang Mi? Enggak, memang perempuan itu kalau dulu harus cantik, harus seksi, anggun, ayu. Dan untuk membuat laki-laki itu terangsang gitu, gimana gitu. Terus membuat laki-laki itu jadi bahan canda-candaan gitu. Karena sudah ada plotnya. Karakter. Lu nggak boleh keluar dari plotnya karena lu objek, yang ini nyemes, yang ini ngumpat, yang ini playmaker gitu. Terus karena Sri Mulat itu dulu kan juga komedi yang komedinya itu di nomor 2. Yang di nomor 1 kan tuh ceritanya. Ceritanya harus benang merahnya itu harus dapat sampai selesai. Lucu itu nomor 2 kata Pak Teguh. Oh gitu. Iya ya. Lucu itu nomor 2. Yang jagain tuh Om Eko DJ ya dulu ya? Pak Asmuni. Pak Asmuni ya. Mas Eko kan sudah yang kesini-sini ya dari Jakarta. Kalau dulu waktu masih di THR Surabaya, ya Pak Asmun banyak orang-orang hebat dulu di sini, banyak banget orang-orang hebat. Jadi memang Pak Teguh tuh lucunya nomor 2. Jadi kalau kamu nggak lucu, jangan mikir bahwa lu gagal gitu. Masih ada hari esok. Karena aku mau mengkonfirmasi ceritanya. Aku mau konfirmasi waktu itu kan aku nonton tuh film Sri Mulat. Kurang lebih memang perjalanannya seperti itu. Iya. Yang bikin Pak Harto ketawa itu. Iya. Yang bikin Pak Harto dan memang Sri Mulat dulu almarhumah ya. Ya Sri Mulat itu dulu memang kesayangannya Cendana ya. Iya. Pakai bawa ke Jakarta. Ingat tuh gue di adegan. Yang bawa ke Jakarta ya salah satunya Ibu Tin ya. Kita disiapin panggung gedung yang gede di dekat DPR ya. Iya. Tuh Bu Tin gitu. Nonton film kenapa Sur? Kayak
lagi membayangkan apa rasanya ngelawak di depan keluarga Cendana. Kalau aku mah udah biasa, Mas Tommy nikah aku yang hibur, terus Mbak Mami yang paling kecil ya aku, terus cucu-cucunya Pak Harto yang kayak Mas Ari Sigit, sunat, apa itu pokoknya ditanggep. Iya, dipanggil sama Pak Harto. Memang yang suka itu Butin, yang suka dengan Sri Mulat, yang sayang dengan Sri Mulat itu Butin Soeharto. Terus waktu itu Pak Hartonya sendiri bilang ke menteri-menterinya, kalau lu punya hajat harus pakai Sri Mulat gitu. Oh gitu. Cair. Langsung. Beli tanah itu semua guys. Masuk. Dan kita sangat, maksudnya waktu zaman kita remaja kecil tuh deket banget sama Sri Mulat. Sri Mulat setiap hari Sabtu ya waktu itu. Sabtu malam. Kemis ya? Kemis. Udah gitu saya tinggal di Sleepy. Sleepy itu kan markasnya Sri Mulat. Iya, di Anggrek Cendrawasih. Anggrek Cendrawasih itu segitu. Jadi gue kalau misalnya waktu kecil tuh main sepeda tuh ada ketemu almarhum Asmuni, Mas Polo, semua di situ, Basuki, pada nongkrong. Iya, Mas Gepeng. Iya, almarhum Pak Asmuni itu punya warung rujak cingur di Cendrawasih itu. Kita baru tahu tentang Ngok ya. Ngok dari dulu berarti di sekelilingi artis terus ya? Selalu dikelilingi artis aja. Iya. Sri Mulat dulu di Anggrek Cendrawasih. Berarti Mami juga pertama kali ke Jakarta tinggal di situ? tinggal di situ. Di rumahnya Nelly Murni ya? Nelly Murni bukan sih? Enggak, Cendrawasih. Di rumahnya Pak Asmuni. Enggak, kan Pak Asmuni sendiri, dia kontrakkan dan dia jualan. Dia tadinya kan satu rumah gitu buat beberapa orang. Kita petakin pakai triplex sekamar gitu kan. Cuman karena Pak Asmuni kan jualan, jadi dia kontrak rumah sendiri gitu loh. Oh, itu bener kayak di film yang itu ada kamarnya masing-masing. Iya, dulu gitu. Di sekat-sekat. Pokoknya tempat tidur, lemari, udah gitu. Ya Allah. Udah buat tidur. Nanti kalau ini berangkat, syuting atau kan ada mobil jemputan kan. Iya. Habis itu balik lagi ke kamar masing-masing lagi gitu. Ya mau sok ke kapan yang lain. Maksudnya memang ya kali aja nggak ada yang cinlok kan, Mam. Biasanya aku yang suka gitu. Iki Muhammad. cakep banget mudanya. Cakep Waktu di Sidul, buset cakep banget Mami Nunung. Dari zaman Sri Mulat juga begitu dia keluar, buset dia cakep banget ini. Nyun katanya gitu dia keluar. Nyun. Iya bener ya. Itu Sidul berapa tahun, Mi? Sidul aku berapa tahun? Lama juga sih. Lumayan sampai Sidul akhir sih. Ya, Mami itu menurut gue salah satu orang yang di setiap generasi ada di program-program hebat Indonesia. Iya. Coba sebutin, semua ada. Pertama Sri Mulat. Ya kan? Sri Mulat kan heboh banget yang dulu. Lempar rokok segala macam. Ada yang lucu lempar rokok gitu. Itu kan identik. Dulu ya dulu belum ada stripping. Dalam 1 minggu itu ada 3 program yang bener-bener ditunggu. Ya. Maaf. Makanya kalau mau Iya maaf. Marahin kan. Marahin nih, Bu. Jadi 3 program itu Angkat nih. Jangan. 3 program itu memang yang ditunggu orang-orang seluruh Indonesia ya. Sampai ke pelosok Indonesia. Ya. Dulu ada Sri Mulat di Indosiar. Ada Ketoprak Humor di RCTI. Ada Sidul di RCTI. 3 itu kan bareng. Iya, semua. Cuman hari-harinya beda. Aku ada di 3 program itu semua. Luar biasa. Gitu loh. Action ini. Dan di situ aku bukan hanya sebagai pemain pelengkap, enggak. Aku punya peran di situ. Iya. Nah, Bukan mulai orang mengenal aku, setelah mereka itu enggak ada, terbentuklah ada OVJ. Iya. Terus setelah OVJ enggak ada ini talk show. Ini talk show bener. Nah gitu. Jadi ya alhamdulillah aku berangkat dari ngelawak itu aku selalu di tengah-tengah orang hebat. Jadi aku tuh sekolah di tengah-tengah orang-orang hebat. Ketemunya sama orang-orang hebat terus. Karena Mami pun orang hebat. Kacau. Coba sebutin, mohon maaf ya, tanpa ini. Kan kita laki-laki dan perempuan. Perempuan sebutin 1 orang yang luar biasa. Pasti sebutlah Mami Nunung. Iya, kalau misalnya ngomongin komedian perempuan segala macam yang punya karakter dan bisa bertahan di segala generasi, ya Mami Nunung. Gua pernah dengar Om Parto pernah bilang gini. Di sana Nunung, di sini Nunung. Oh, di sana gunung, di sini gunung. Salah, lu salah dengar. Salah dengar lu. Itu waktu Kesel. Tapi gua kan pernah bareng sama Mami beberapa tahun Comedy Night Live dulu. Iya benar. Gimana, Mes?
gini aja. Bentuknya gini. Lo mau bawa ke arah Mami orang yang baik, ngemong, ramah. Kan kita anak baru suka takut, segen pasti. ya. Tapi emang semua betul kata Mami. Nah, gua mungkin bisa ngomong. Gua berada di tengah-tengah orang hebat. Nah, ini penasaran nih. Dulu waktu masih muda bermain dengan senior-senior, ya kan Pak Asmuni dan segala macam itu senior kan. Terus main sama Mas Parto itu juga senior sebenarnya. Iya. Nah sekarang Mami Nunung kan main sama yang muda-muda Iya, kan. Iya kan? Iya, sekarang udah nggak main sama temen, Betul. sama anak gitu loh. Aku bener loh kemarin tuh ngelawak sama Enjan anaknya Sule, Iya. sama Enkenji anaknya Enji anak Andre. Bertiga. Aku gini, gila, gue dikasih peran main sama cucu-cucu. Iya, bener. Bukan anak Iya, bener. Nah, ngomong apa ini sama kalian? nah itu gimana Mami Nunung bisa menyesuaikan selalu tuh? Apakah memang selalu riset atau belajar atau update terus ngelihat Jadi sosial media? aku tuh gini, kalau umpama aku ya, besok ada callingan, besok syuting sama siapa ini, aku lihat dulu. Kalau aku belum Profilnya. pernah ketemu ya, Oke. aku ya udah. Yang penting itu pokoknya kerja itu kita datang nyaman dulu sama mereka, ya sama kalian kayak tadi. Iya. Kita nyaman, kita ngobrol Ngobrol. dulu. Jangan membuat batasan-batasan ngobrol gitu. Dan aku selalu, kenapa? Aku kerja itu nggak pernah punya beban karena aku tuh nggak pernah punya pikiran gue harus lucu lebih dari elu. Nggak. Gue nggak lucu nggak apa-apa asal elu lucu. Mentalnya. Udah gitu. Generous. Kalau lucu, aku pasti ngikut gitu. Iya. Ya kecuali kalau kita punya pikiran ada cetukan yang mungkin ada selah, ada jeda. Bisa. Enggak mesti harus enggak. Aku jadi aku ngelawak tuh nggak pernah punya beban karena aku nggak takut nggak lucu kok gitu loh. Enggak merasa. Biarin aja yang lain yang Ya, lucu. Iya. Kalau depan udah lucu, kita ngikut. Karena kan nggak harus semuanya lucu. Iya, Betul. iya. Bahkan kalau ngelihat Mami lucu, Mami lucu. Mami Ribet dulu yang ngelihat kan kalau lihat di Nah. Mau kemana? Emang kayak begini nih. Mau kemana? Emang gini nih teman kita nih, mohon maaf ya Mami ya. Kemana lu? Nih, mau kemana sih? Kalau ngelihat Mami Nunung, justru malah senengnya ngelihat yang lucu-lucu karena kan ngompol mulu dia. Iya. Ngompol Itu mulu. sejak tahun berapa mulai ngompol-ngompol itu? Sebetulnya di Sri Mulat tuh aku udah ngompol. Kosong. Cuman kalau di Sri Mulat dulu kan kamera nggak boleh. Ya. Kalau yang di OVJ itu memang ada satu kamera khusus buat aku. Dan kalau aku tuh belum ngompol, cowok-cowok 4 itu, Wah, usaha. nggak bakalan gue Berhenti, boleh ya. masuk. Kalau gue udah ngompol, udah cegat semua jalan-jalan mau lari. Iya. Dan tuh kamera satu memang khusus gitu ya, zaman itu. Ngambil ininya Mami doang. Iya kan? Itu tuh gua ngeliatnya kan itu bahagia. Mami Nunung kan lo kerja tapi lu bahagia. Happy. Sampai ngompol tuh berarti seneng ketawa beneran gitu. Sri Mulat tuh udah ngompol, udah tahu semua. Cuman kalau Sri Mulat dulu kan kayaknya nggak boleh gitu ya. Nah, sekarang agak lebih bebas lah ya. Ya, sekarang kan lebih baik. Ya lama-lama kesananya akhirnya karena udah terlalu ngebum banget gue ngompol, udah ada viralnya udah nggak karu-karuan. Rada selingan biasalah. Iya. Gitu. Itu udah pernah diperiksa nggak kandung kemihnya? Enggak emang Turunan, kalau ngompol emang turunan dari itu keluarga. prosesnya emang keluar gitu aja atau batuk atau gitu atau gimana? Ya pasti gue dibikin ketawa. Iya. Gue itu melihat mereka lucu, Enggak. itu gue ngompol. Apalagi melihat mereka tuh nggak lucu. Udah. Dia udah mati-matian nggak lucu, kadang-kadang gue ngapain sih kan? Udah dong, kasihan banget. Iya. Ngapain sih? Oh iya ngapain tidak? Udah lucu yang udah sampai. Tapi bener ya, Mi? Ini talk show mereka pada gimmick. Pakai Bayangin ya. kostum apa gitu. Udah jam 11 malam tuh masih keluar masih gimmick yang mukanya. Cengong. Aduh, ini tinggal satu segmen aja kok masih dandan kayak gitu. Kamu tuh mau ngapain? Ada foto lele. Lele, Andre, Sule. Itu gimmick kalau nggak ada saya, dia nggak bakalan mau. Nggak mau. Iya. Bener. Emang itu niatnya juga buat Emang Mami niatnya Nunung Karena juga kan. mereka Ngincernya- bukan ngincer aku, ngincer penonton. Iya, Kalau iya. udah gue ketawa kan gue narik penonton kan. Iya, bener. Udah kalau penonton ketawa udah gini ini kan mereka ngelawak enak banget. Kalau kita ngelawak udah dibuket penonton ketawa, Iya, itu iya. kayak ide keluar aja, Iya, mau iya. apa aja jadi. Oh, Iya. Bener gak, Mi? Biasanya kalau lagi komedi gitu ya, yang paling bahaya itu adalah yang tadi Mami bilang, tadi contohin. Yang begini.
Gitu-gitunya yang gak ketahuan sama penonton. Iya. Itu yang Ngapain gue gini-gini. Itu yang jahat. Kadang dia keluar gue pura-pura tidur gitu. Bener-bener. Baru keluar, pura-pura gak lihat. Bingung gak ada ketawa. Mulai ada gue gini. Iya. Udah mulai nih. Emang jahil. Kamu sengaja tidur. Aku ngantuk. Udah jam 11 malam. Aku udah ketawa ngomong ngantuk udah ketawa. Oh, udah jadi. Jadi barang. Itu barang jadi. Berarti Mami Nunung nih ya, kalau tadi mentalnya adalah gua tuh nggak harus lucu, nggak. Iya, berarti makanya nggak. itu. Kalian support aja Berarti ya? nggak pernah dong Mami Nunung ngerasa pas lagi show, lagi ya manggung lagi, tapi nggak berhasil gitu ya. Duh, kurang lagi. Fail. Iya pernah lah. Ada, tapi pernah gitu ya, gitu. ngebom. Pernah ada ya gitu. Ya gini, jadi kalau kita ngawak off air gitu kan paling 4 orang kan. Seumpama kalau gua keluar 2 orang dulu, ya mau nggak mau gua harus kerja mati-matian. Iya. Kalau di situ mulai apalah, ya apa yang membuat itu si cowok itu bisa lucu gitu loh. Kalau udah gua keluar yang segmen berapa nyantai. Awal, ya, tapi pernah berarti ngerasain, waduh gagal. Aku kayak sama Andri keluar berdua gitu dulu. Mama off air berdua dulu gitu. Hati-hati dan dia ngomong sama aku diam. Lu kok gak ngomong sih? Ya aku nunggu kamu. Maju aja udah Kalau nanti lucu, ya aku jawab. Kalau nggak lucu aku diem. Itu penonton kan udah dengar. Udah jadi. Enak banget lu ngomong. Tapi nah, nih kayak gitu. Itu berdasarkan apa tuh chemistry itu? Berdasarkan sering ketemu kah atau Iya, chemistry memang. Chemistry itu karena kebiasaan udah ketemu. Memang membangun chemistry itu paling sulit banget ya. Paling sulit. Berarti kan gitu. awal-awal di OVJ berarti ketemu Kang Sule, Itu baru, Andre kan baru banget. Iya, makanya kan aku di situ kan tadinya kan OVJ itu bongkar pasang kan. Iya. Bongkar pasang siapa dulu ada Cak Lontong, ada Almarhum Olga juga sempat ada. dulu, iya. Memang yang membuat OVJ itu Awal. Olga almarhum sebetulnya yang ngebentuk akhirnya jadi OVJ itu jujur almarhum Olga itu. Terus dulu ada Komeng, Iya. bongkar Iya, pasang benar. terus Rina ya, Iya. bongkar pasang. Yang akhirnya aku masih bintang tamu gitu. Tapi karena sering bintang tamu ya udah mulai ngedapetin klop gitu. Terus kebentuk 5 orang itu. Iya. Kalau menyesuaikan diri sama junior Mi, maksudnya yang sekarang nih, syuting sekarang, Mami ke podcast segala macam. Beda-beda kan orang-orang. Iya, Ada yang iya. mau approach langsung, ada yang mungkin kelihatannya songong, tapi sebenarnya anak itu segan Nggak ngobrol pede jadinya. apa, takut gitu-gitu. Ya makanya kan aku setiap datang aku pengen dulu ngobrol seperti ketemu iya. ketemu kamu Ice meskipun break, kita iya. aku baru aja ketemu kamu gitu. Aku harus ngobrol dulu. Apa sih yang diobrolin yang membuat kalian nyaman aja, jangan ada jarak gitu loh. Bener-bener. Berarti Aku Mami mah selalu menerima aja, welcome aku aja. welcome aja. Lu mau kerja sama aku, ayo. Pokoknya gue bikin lu nyaman dulu deh gitu. Pasti kalau nanti lu nyaman sama gue, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa jarak, Iya. ya jaga jarak, pasti jalan kok. Pasti. Tadi kan kita sempat ngobrol di depan kan, Mi. Tahu nggak namanya ini siapa? Gogok. Kan? Tadi sebelum kamera rolling, Ome, Surya, Darto, diem yang kesini. Gogok. Siapa? Enggok, Namanya siapa? Enggak. Enggak. Yang penting kan dia ingat. Yang penting ada gogoknya. Ada gogoknya. Iya. Gogok. Gue mah nggak apa-apa. Gue mah. Kalau emang lupa panggil nyet aja nyet. Gogok bagus. Mungkin jadi nama panggung yang baru. Gogok. Iya, bagus kok. Nanti dikasih siapa Mami Nunung. Jadi yang penting itu pokoknya mau sekarang apalagi kan yang saya hadapin kan anak-anak muda ya. Iya. Nah, mereka tuh bukan anak-anak sembarangan, mereka anak-anak hebat semua ya. Jadi ya aku ya harus mau nggak mau harus belajar gitu loh. Belajar dulu, aku tonton dulu, oh mainnya dia begini, oh dia begini. Mengenal. Terus besok ketemu itu udah yang gini-gini, udah yang Iya, karena membuat mereka itu Nyaman. aduh nyaman ya ini Gak ada itu jarak. Mainin Mami Nunung tuh enak banget soalnya. gitu. Iya kan dia gitu aja udah kayak masa sih nggak kekerasan yang kita keluarkan gitu. Orang tangannya pernah gue jepit roti mau gue makan. dibikin ada ini roti tangan nih Mas Gun dibikin nih kayak sandwich. makan. Kagak bisa diamnya nih orang kata gue. Gue mulainya dari konteks visi kan kita ngobrol
terus lagi main, bagaimana responnya itu gue pelan-pelan banget masuknya karena takut kan. Iya. Masuknya pelan-pelan, mulai nyubit, mulai bisa nih, iya, nggak apa-apa nih. iya. Nah, Karena kalau kan dicubit dia makin Makin jadi, anjing. iya, makin membuat genit, orang, makin ditoel, makin orang jijik kan. Gitu loh. Pernah tersinggung gak sih, Mi? Nggak pernah. Sama sekali. Masa nggak pernah sih? Alhamdulillah sampai detik ini, kan aku pernah, lu mau ngelawak sama aku mau lu jadiin apa aja kalau memang itu lucu dan itu sehat. Oh oke, nggak masalah. Apalagi sekarang udah seusia kayak aku, mosok aku nggak Iya, mau harus dicantik-cantikin apa kan jijik banget kan gitu loh. Ya udah mainin aja apa yang bisa aku mainin aku gitu ya. Yang penting lu nggak ngeludah di depan gua gitu aja. Udah. Tapi maksudnya kayak Surya tadi kan mungkin Mami Nunu kan lebih senior ya Sur. jauh. Lu kan caranya lu gitu kan pelan-pelan dulu itu masuk supaya Mami Nunu nggak tersinggung. Ada nggak yang orang yang mungkin Tiba-tiba. nggak kayak Surya yang pelan-pelan dulu tiba-tiba langsung lewat aja. lewat Gitu. terus. Mami apa kabar nyekek dari belakang. Iya dong. dong. Mami Nunu kok nggak ngerasa kok gini mainnya Nah, dia. yang saya hadapinya ya, semuanya ya ada Regen, ada semuanya lah, ada si Digi Divi, apalagi Digi Divi. Digi Divi itu kalau udah keluar aku udah dapat mainan. Ya, apapun tingkahku ada aja dia. Gue sing ini. Ah, kamu lindungnya laku nggak? Maksud aku tiba-tiba digituin. Jadi Belum jualan lindung. Belut. Digi tuh dia sampai nahan ketawa. Setiap mau ngajar aku ketawa dia mukanya. Iya. Udah tapi ada aja tuh anak. Dan kayak Rigen semuanya deh. Regen. Semuanya kayak si Jegel, semuanya pokoknya aku bikin nyaman dulu ya seperti kayak Surya pasti ya Surya nggak gimana Sur? Iya, pasti samperin dulu. Nggak yang jauh-jauh. Nggak ngerasa senior. Gue senior. Enggak, malu kayak gitu kan nggak Ya mau. untuk menghadapi orang yang generous harus dengan cara yang sama, harus generous juga gitu. Iya. Mungkin ini bisa jadi masukan buat teman-teman juga yang baru memulai. Baru mulai. Gitu. Ketika lo ketemu orang-orang yang kelihatannya baik, ya lo harus mulai dengan cara yang baik. Banyak Ya mungkin orang-orang yang salah. aku nggak sempurna ya, pasti ada kekurangan ya gitu. Tapi ya sebagaimana mungkin ini kan pekerjaanku, pendaringanku, tempat gue mencari makan tuh di sini gitu loh. Kalau nggak gue jaga sendiri, mosok mau gue rusak gitu loh. Kalau gue rusak kan gue sendiri yang rugi gitu, bukan kalian semua gitu kan. Makanya aku tuh nomor satu harus gue jaga ini tempat gue cari makan. Berpuluh-puluh tahun gue tuh cari makannya di sini. Kalau nggak gue jaga, terus gue mau ngapain? Gue nggak punya kelebihan apa-apa selain gue sampai detik ini di sini gitu loh. Jadi gitu, jadi harus gue jaga banget. Jangan sampai orang menunggu saya. Jangan sampai gue membuat sebel gitu. Jangan sampai mau jaga jarak gitu. Udah gitu, sampai segitu. Pokoknya aku tuh kerja dari dulu orang yang gak pernah mau ditunggu. Wih, luar biasa. Gila, Mami, I love you. Boleh dibuktikan ke siapa aja ya, mulai dari mungkin OVJ, Sri Mulat, tanya deh, nggak pernah gue kerja. Kecuali memang di jalan ada apa-apa ya kita nggak ngerti ya. Nauzubillah min dzalik, kita nggak minta ya gitu kita. Ya alhamdulillah sih sampai sekarang sih lancar-lancar aja. Mi, mau nanya, tadi Mami ngomong berpuluh-puluh tahun dari zaman Sri Mulat ke OVJ sampai ini talk show. Kan kemarin ada berita banyak televisi yang PHK massal gitu. Maksudnya kesulitan lah dalam tanda kutip. Melihatnya gimana? Apalagi beberapa TV itu, TV yang ada satu mungkin yang Mami pernah besar di situ gitu. Ya pastinya sedih lah, sedih terus. Tapi ya harus berbuat bisa apa aku ya gitu ya. Cuman ya prihatin aja, memang keadaannya sekarang lagi begitu ya. Lagi sesulit TV itu emang. juga lagi sesulit itu ya, nggak seperti dulu karena YouTube sekarang memang lagi merajalela. Orang mau kepengen apa, dia punya kelebihan, dia punya kemampuan, dia bikin YouTube kalau udah rezekinya langsung pleng. Sekarang itu gampang banget gitu loh. Jadi ya mau gimana lagi, dia pertahankan, nggak kuat. Iya. Mami Nunu nggak mau bikin YouTube atau pernah kepikiran bikin? Bikin pernah sama Tesi, bikin YouTube sama Tesi, iya. udah Tesi tuh tidur terus. Jadi, Tidur terus. Gimana sih maksudnya? lucu banget itu. Masih kontak-kontakan nggak sama yang lain-lain, Mam? Masih Aziz, sih, Aziz. masih. Bukan, Sri Mulat, Sri Mulat. Jangan Aziz. Aziz itu kalau di WA 2004, jawabnya 2005. Oh, setahun. Nggak tahu orang itu kayaknya di pesantren Aziz itu. Gak boleh pegang handphone. Iya, benar. Sibuk kambing ya kambing. Bisnis Kambingnya setahun sekali. Maksudnya kalau ya ini dia sibuk-sibuk. Nah, ini ini. sibuk Jualan, lagi. Idul Adha. Dia lagi itu loh, lagi seneng kayak bonsai
Indonesia itu loh usaha kayak. Oh. Jadi pameran-pameran Oh, gitu. tanaman. Tapi Bang Ajis. katanya harganya juga Iya, tinggi iya. tuh. Iya, Dia lagi fantastis senang itu. gitu. Kalau sama Sri Mulat Sri Mulat ya paling cuman Mas Tesi, Mas Tarsan tinggal sama Bang Kadir tinggal tiga. masih Iya, Pak Ade. masih. Iya. Nah, Mi, Sri Mulat di antara semua kan pasti ada yang paling deket banget, inilah tempat curhat, mungkin ini abang-abangan saya, inilah orang yang selalu ini saya. Sri Mulat siapa, Mi? Aku, Ya, Bang siapa Kadir. Bang Kadir. Pak Kadir? Ya. Oh ya. Kadir. Tapi yang sering menasihatin saya, sering yang banget menasihatin aku tuh Mas Tarsan. Tapi kalau curhat apa, ya curhat dengan bercanda, curhat dengan serius, biasanya aku seringnya Bang ngobrol Kadir. sama ke Bang Kadir. Ah gitu. Ih, Nggak nyangka ya. Gak nyangka ya. Pak Kadir, Pak Beda, beda. Bang Kadir. Mami Nunung. Tak benerin ya pada Iya, lucu Bang ya. Kadir. Mami Nunung, kapan terakhir kali ketemu sama Bang Kadir? Sama Bang Kadir ketemu bulan apa ya? Lebaran? Enggak, sesudah lebaran pernah ketemu kok. Cuman tanggal berapa aku nggak tahu, tapi pernah ketemu. tanpa sepengetahuan Mami Nunung. Dan kita semua. kita tidak bisa menampilkan Bang Kadir. Ya iya, kalau Karena nggak nggak bisa ada nggak usah budgetnya. didramatisir. Budgetnya udah cukup buat Nggak usah Bang. diomongin, dramatisir, nggak usah Gitu. didramatisir, orang nggak ada apa-apa. Kenapa bisa dekatnya sama Iya. Bang Kadir sih? Karena aku dari muda sama Bang Kadir itu deket banget. Sampai kayak orang pacaran dulu itu. Gitu. Jadi kalau Disangkainnya pacaran? Iya, padahal nggak, abis Sri Mulat selesai gitu. Kadir itu pasti main ke rumah saya, nemenin saya ngobrol gitu sampai pagi itu dia pulang. Nah, itu jadi deketku tuh kita masih sama-sama bujang ya. Iya, iya. Udah deket banget aku sama almarhum Mami juga deket banget Iya, ya. iya. Cuman nggak seintens aku Seintens kalau sama cerita Pak ke Bang. Dan Kadir. Bang Kadir itu kan tahu banget lah saya. Oh, nah kalau di OVJ Kalau di OVJ siapa ya? ada nggak yang deket atau mungkin dianya yang ngobrol ke Mami apa ke Mami gitu? Kalau yang lebih banyak ngobrol ke aku Sule. Oh, Sule itu lebih banget ngobrol, dia tuh kadang-kadang kayak aku tuh tempat curhatnya dia ya, itu Sule ya gitu. Cuman kalau Ajis, emang OVJ kan dari 4 cowok itu kan diem-diem semua ya, Mas Parto Iya, iya, iya. diem, Oh, iya, Andre iya, benar. juga Beda-beda. kadang-kadang ya. Terus kalau Ajis itu memang nggak tahu lagi komersial break kemana nih orang. Dia udah berujukin bunga mawar di kepalanya. emang ajaib. Kopiok air. Udah dia bare iya, iya, ya. iya. Di mana dia temannya, dia tuh Buat Ajis itu kan nggak pernah dikasih peran di skrip. Udah bebasin aja udah. Virus aja ya. Virus aja gitu. Biasanya sama Sule yang sering banget apa Sampai detik ini, Mi. sampai detik ini. Sampai detik ini Sule selalu, dan dia yang selalu intens, selalu menanyakan kesehatan saya walaupun cuma Mi sehat gitu. Dia itu puasa kemarin kan biasanya dia bikin kan, dia nggak bikin, dia itu sampai Mi maaf ya untuk puasa ini aku belum bisa kerja sama Mami. Udah semikir aku ada kerjaan kok aku gitu. Sampai segitunya dia mikir. Dia tuh sampai mau bikin apa ya yang Mami ada di situ. Padahal kalau menurut aku sebetulnya gitu, lu harus bisa move on dari aku, Le. Aku bilang gitu. Nggak bisa. Sudah bukan zamannya kita. Sekarang lu kan ada kan pemain cewek yang banyak banget ya, cewek yang gitu-gitu. Ambil aja mereka, aku bilang gitu. Terus ambil cowok yang masih muda-muda kan banyak banget sekarang. Tapi dari Kang Solnya gitu, enggak, aku pengen sama Mami gitu. Terus dia mikir gitu, tapi tetap aja 1-2 1-2 tuh episode pasti masuk. pasti tetap aku masuk. Itu sih aku nggak masalah gitu. Tapi kadang-kadang kalau dia bikin bener-bener dari awal bikinnya udah kayak OVJ gitu, aku udah, ya biasanya kan Andre yang susah ya, biasanya cuma berempat gitu kan. Ya apa ya, aku bilang udah Le, udah bener kan, nggak itu kan nggak works. ngangkat kan, aku bilang gitu. Udah deh, lu harus move on dari kita, tetap kita persaudaraan kita tetap sih. Masih ada grupnya nggak? OVJ gitu, grup WhatsApp gitu. Nggak ada, udah nggak ada. Nggak ada. Oh, sama Aji Andre masih suka kontak juga. Masih kemarin 2 hari yang lalu masih syuting sama dia. Syuting dia kan sekarang lagi Dr. Choike itu dinaikin lagi kan. Itu kemarin aku. Sebetulnya besoknya aku sama Sulenya lagi ya nggak bisa. Sule kan lagi sibuk, dia lagi di Subang kan. Dia lagi, iya. lagi udah hatinya lagi di situ. Gitu. Mi, mau nanya dong, restoran gimana restoran?
Alhamdulillah sepi. Hei. Gimana? Lah ya namanya Ya namanya usaha ya. naik turun. Sekarang mungkin lagi sepi. Lagi sepi. Besok kan siapa tahu sepi juga. Wait, jangan dong. Enggak, tapi ya ada sepi, ada rame sih. Alhamdulillah ya namanya orang Di mana usaha itu kan Iya, Solo. Oh, di Solo. orang usaha itu kan ada sepi, ada rame. Apa restorannya? Alhamdulillah sih ada sepi, ada rame. Mami Nunung Mania. Songoseng by Mami Nunung. Songoseng. Songoseng. Itu Jadi apa? osengan. 9 mas Osengan. oseng-oseng. Tapi sebetulnya banyak sih. Apa aja specialty-nya? Dulu yang viral yang sekarang best sellernya di situ tuh kayak cumi balakotak, tuna kecombrang, koyor nyonyor, terus mantep itu koyor apa? Kalau nyonyor dari apa sih nih? Koyor nyonyor itu Lemak ya? Lemak koyor. Aku dibikin kayak sambal beledek gitu yang pedesnya udah. Terus apa ya kering tempe, terus ayam mentega. Tuh yang lagi di Solo. Jogja, yang lagi Solo. di Surakarta, yang lagi di Kalimantan, di Jauh. Balikpapan. Semarang aja lah. Ya, Deket-deket. gua kasih tahu. Iya, Kalau iya. saudaranya Kasih tahu ada di Solo. semuanya. Iya. Ya benar Tapi benar. kebanyakan songoseng itu luar kotaan kok. Oh iya? Yang wisatawan. Kebanyakan Emang Solo wisata? itu- Karena memang Solo itu kan banyak orang jualnya daripada Daripada yang makan lagi. Semua jualan bikin warung Kalau benar-benar. Jogja emang banyak pendatang kan? Iya lagi bener. Kalau Jogja banyak pendatang, tapi Iya. kalau di restoranku tuh kebetulan orang-orang dari Wisatawan, kalau lihat mobilnya tuh dari gitu. luar kotaan semua gitu. Sidoarjo, Madiun, Sragen, Jogja, Iya, iya. Kudus, Demak. Biasanya orang-orang gitu. Kalau orang Solonya sendiri ya kadang-kadang gitu ya. Karena di Solo kan banyak yang jual daripada yang beli. Iya bener. Iya, Rata-rata kan? restoran terkenal di Restoran Solo. mereka semua. Yang datang tuh pendatang, bukan orang Iya, iya, sananya. Banyak banget, apalagi Mepet-mepet. masakan Jawa. Iya, Udah bener. banyak banget kan Iya, di iya, iya, Solo. iya. Mami Nunung tuh Angkringan. asli Solo berarti ya? Asli Solo. Kalau Doain ya aku buka di Jakarta. Amin. Di mana? Nanti deh di Nih. Jaksel apa di ada empat tempat deh. Kebetulan Darto nih mau invest di apa F&B. Ini Darto nih mau. Saya ada 2 juta sih. Bisa nggak? Dapat berapa persen? Kata gua malu nggak usah Dagang ngomong. ketumbar renceng kalau kata gua. Baru masuk tuh. Ada sih, ada mauannya. Amin. Bismillah ya, mudah-mudahan ya kita doain Amin. dibuka di Jakarta juga. Tapi katanya dengar-dengar Mami Nunung punya panic attack. Iya. Panic attack. Aku Panic attack tuh panic piye? attack itu udah sejak OVJ ya. Jadi dulu itu masuk Jakarta itu karena ya itu tadi karena aku tuh kerja itu selalu takut ditunggu dan belum ngerti Jakarta tuh semacet gitu kan gitu loh. Jadi kalau udah macet gitu udah panik. Aduh ini Takut masa belum telat, nyampe apa. ini nggak enak. Apalagi udah di WhatsApp kayak di mana? WhatsApp. Udah nyampe mana? Nice. Aduh itu udah. Aduh. Tadi aja kesini lewatnya kan nggak ngerti. Iya jalan. Kok ketemu gang terus toh ya? Aku bilang gitu. Kan Jeruk Purwo itu kayaknya deket situ, tak pikir Jeruk Purwo yang di Kemang itu loh. Iya. Pokoknya di situ. Kok ketemu gang kecil lagi. Ya iki lho ya aku nyampe sana jam piro. Kayak gitu loh. Udah tenang. Jadi aku karena dari kayak gitu kan, terus akhirnya sering tegang, sering mikir yang akhirnya ternyata di dalam otak tuh kekurangan oksigen. Jadi aku tuh disuntik kepalaku tuh seminggu sekali tuh 30 sampai 35 kali. Serius? Iya, disuntik. Sampai sekarang? Suntik tuh piye maksudnya? Enggak, kalau Oh, yang sekarang waktu udah enggak. kemarin. Jadi barusan aja selesai. Jadi aku dulu ke Singapura kan ya. Dulu kan ke Singapura masih punya duit. Iya. Karena yang membuat aku sakit kayak orang gila tuh ya dokter Jakarta dulu. Ada yang ngomongnya tuh membuat aku ketakutan gitu loh. Akhirnya lari ke Singapura gitu. Masuk di Jakarta juga dikatain, kamu jangan sampai lupa nama kamu ya. Jangan sampai lupa alamat kamu ya. Loh, padahal gue tuh gak ngapa-ngapain loh. Ayo kamu belajar jalan. Loh, aku tuh belajar jalan. Psikologisnya kan Masa sih? Nah, itu aku mulai Jadi kayak yang gue sakit banget gitu kayaknya kayak udah Bakal begitu. akhirnya sama suamiku akhirnya dibawa ke Singapura di dokter saraf di sana sampai setahun tuh aku suntikin tuh. Ternyata pas di MRI itu sampai berapa kali kan memang di otaknya itu kayak ada cahaya gitu loh, kecil gitu loh. Nah, itu ternyata kekurangan oksigen yang awal-awalannya karena panic attack itu. Sampai sekarang aku masih minum obat. Jadi udah hampir OVJ itu tahun sebelum OVJ sih. Belum OVJ udah berapa puluh tahun. Masih minum obat. Lama juga. Dan masih ke psikiater.
ke Singapura selama 1 tahun kan. Akhirnya sama dokter Singapura aku udah kamu pulang ke Jakarta, kamu cari psikiater yang kamu suka, yang kamu cocok. Kamu kalau ke Singapura shopping aja, udah nggak boleh suntik-suntik lagi. Udah akhirnya di sini ketemu Prof. Sasanto yang ada di Brawijaya ya, Rumah Sakit Brawijaya. Dharma Wangsa. Dharma Wangsa. Rumah sakit Dharma Wangsa. Rumah Sakit Dharma Wangsa ketemu ada Yang di taman itu ya? profil di situ kan. Memang di situ tempatnya rumah sakitnya di situ untuk saraf-saraf kan. Terus akhirnya ya udah, iya terus disuntikin lagi aku. Disuntik lagi cuman 4 kali 5 kali gitu. Terus kok katanya udah berhenti suntik, di sini suntik lagi tuh ya. Udah ngikut aja. Terus sekarang udah selesai suntiknya, cuman tinggal masih panic attack-nya itu juga sekarang nggak diminum rutin, tapi kalau pada saat gue tiba-tiba panik, minum. Gitu. Udah jauh berkurang juga Mi. Udah. Sekarang, aduh sehat. Tapi Mami sehat kan sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Karena kan sempat ada di titik terendahnya kan Mami. Iya, kita Sampai akhirnya bisa bounce back lagi, bisa semangat lagi itu apa sih Mam? Ya gini loh, aku sakit terus aku diberi sehat. Yang sakit yang semua orang belum bisa menerima ya, cancer. Cancer itu kan pasti psikis kita kan yang dia Cancer itu udah, kalau udah kita dapat cancer gitu udah kematian udah ada di depan mata gitu. Gini, cuman saya bukan takut mati itu pasti gitu loh. Cuman masa dengan cancer gitu loh. Kan cancer masih bisa, ada jalannya masih bisa disembuhin gitu loh. Ya pada saat itu apa sih, aku gak mau cerita ke siapa-siapa dulu dalam sampai beberapa hari 10-12 hari itu gue cuman kalau udah pada tidur semua gue sholat, gue minta petunjuk sama Allah, ya Allah ini apa? Karena genetik kan di keluarga gue pada saat gue menemukan benjolan itu kan aku udah gini, kena nih aku udah gini. Jadi pada saat itu aku bertanya lah sama Allah, bertanya apa? Beri jawaban ya Allah. Apapun yang terjadi, kalau ataupun itu yang paling terburuk, saya mau terima ya Allah. Karena saya percaya berarti engkau lah juga yang akan menyelesaikan. Iya kan gitu. Ikhlas ya. Ya akhirnya udah 12 hari gitu aku baru cerita sama suami, cerita aku ada pinjolannya. Kok sambil nangis aku terus, ayo periksa. Nggak usah. Karena memang pada saat aku kena, pada saat aku lagi didiagnosa cancer itu aku nggak ada duit sama sekali pada saat itu. Mau periksa ini mau periksa aja bayarnya mahal gitu. Padahal kan terus akhirnya kita ke rumah sakit, ya udah kita jual apa yang punya, kita ke rumah sakit dan ternyata masih ada beberapa tahap pemeriksaan itu yang mahal semua, pemeriksaan kayak mamografi, terus paru, ginjal, terus pap scan yang masuk di dan itu kan nggak bisa ke cover BPJS, nggak bisa semua. Jadi memang itu waduh. Akhirnya berjalan, akhirnya ya campur tangan Allah lagi lah. Dengan sampai aku survive, sampai aku bisa operasi, bisa apa ya. Ya dan sorry, semua banyak artis yang menolong saya. Itu tanpa saya meminta, tanpa saya ngapa mereka tuh ke suami saya gitu. Mas Mian minta nomor rekening. Itu karena nyatanya di luar sana memang banyak banget yang sayang sama Mami tahu. Banyak banget. Alhamdulillah. Hampir semua artis. Alhamdulillah. Kalau aku tunjukin satu-satu udah banyak banget. Dan bukan cuma artis, mungkin penggemar-penggemar Mami. Iya, ada pengusaha, ada ngirimin apa. Yang paling penting adalah di luar sana orang-orang yang pernah merasa terhibur sama Mami, ngirimin doa buat saya. Doa itu juga yang paling penting, pasti doa. Aku yakin semua juga doa. Jadi kalau orang mau menolong itu kan bukan berbentuk materi aja kan ya. Aku kan juga butuh doa, butuh support ya kan. Ya udah akhirnya aku bisa operasi lancar. Selesai operasi aku masih bisa berobat lancar, bisa bayar kemo kan karena itu nggak ke cover semua. Kalau BPJS kayak kemo itu kan nggak bisa, mau rumah sakit manapun nggak cover gitu loh. Karena memang obatnya mahal-mahal orang itu. Akhirnya ya sampai sekarang, terus kemarin aku disuruh diperiksa darah, itu darahnya dikirim kemana ya? Clinical Singapura. Nah, dikirim ke sana darahnya itu, alhamdulillah hasilnya darah itu aku bersih dan tidak ada turunan, sudah genetiknya selesai. Allah. Itu tiap hari yang aku minta sama Allah, aku nangis terus, aku sampai bilang ke Allah, ya Allah, ini sakit yang
berhenti ke saya aja, jangan ke anak turun saya udah, karena itu sakit banget gitu loh. Kalau biaya mungkin kita bisa nyari ya, mungkin aku bisa kemana-mana. Kalau aku bisa, aku nggak malu gitu loh mau minta tolong kemana-mana. Cuman apa ya, aku hidup harus minta pertolongan terus. Terus saudaraku umpamanya nauzubillah min dzalik sakit, masa gua yang harus minta tolongan enggak? Gitu loh. Jadi ya Allah, terus setiap doa saya, siap malam doa saya, udah berhenti ke saya aja. Sakit ini berhenti ke saya aja. Jangan ke anak cucu saya, ke saudara-saudara saya. Karena ini genetik di keluarga saya itu, cancer itu. Karena mami dapat pun dari turunan. Iya, dari turunan. Bapakku itu cancer paru, ibuku lidah, kakakku, terus tanteku Mbak Juju itu usus, eyangku hati. Jadi waktu aku menemukan benjolan pertama kali itu aku udah kena, ini pasti aku kena. Tapi akhirnya ya udah nggak apa-apa, akhirnya aku berjalan, udah aku pasrah. Ya udah, karena rezeki itu kan bukan hanya materi aja dikasih sama Allah, sakit itu sudah aku anggap rezeki. Kalau aku bisa menerima ikhlas, terus aku operasi mata tiba-tiba habis operasi ini, tiba-tiba mataku nggak bisa ngelihat sama sekali. Jadi harus ganti lensa mata diganti, lensa yang lama dibuang diganti. Bayangin operasi kayak gitu. Dengan rumah sakit yang begitu gede, aku nggak boleh bayar sepeser pun. Dan yang operasi aku direkturnya langsung nggak ngerti, tiba-tiba aku dibantu kayak gitu. Kalau nggak jalannya Allah, campur tangannya Allah ya. Kita tuh dibantu sama mereka, kita tuh bantu sama mereka semua. Aku bantu, aku tulang punggung keluarga yang begitu besar. Ternyata kalau mereka belum tentu gitu loh balas bantuan itu. Makanya kalau aku bantu orang, semisal aku punya rezeki sedikit, aku nggak pernah punya pikiran lo. Aku bantu kamu, tapi aku nggak akan minta balasan ke kamu. Belajar kayak gitu tuh berat banget ya. Ternyata yang bantu aku sampai detik ini orang-orang yang nggak pernah aku bantu, yang nggak pernah ada urusan apa-apa sama aku gitu loh, yang nggak tak terduga semua gitu loh. Allah berarti itu. Iya, kalau nggak jalannya Allah, campur tangannya Allah, nggak mungkin kan, iya kan, Darto. Jadi aku ya Allah gitu. Jadi ya udah. Ini mungkin sakitku, aku dikasih sakit ini, aku ada gula, aku ada GERD, aku ada asam lambung yang udah ludah darah, sampai yang udah endoskopi berapa kali. Ya udah, ini mungkin peleburan dosaku. Aku sakit-sakit kayak ini, ya udah aku anggap itu aja mungkin. Jadi aku selalu ya udah, aku tetap bersyukur ya Allah. Tapi kan mami kan kuat, gimana pun nggak semua orang bisa sekuat mami loh. Nggak semua orang bisa survive itu untuk bisa bounce back, masih bisa menghibur, bisa ikhlas, itu yang paling tinggi. Apalagi harus keluar di depan orang banyak menghibur, sementara di dalam kita sakit, nangis. Iya, di dalamnya sakit. Ya. Doain ya guys, doain mami biar sehat. Amin. Terus. Karena ya gimana pun kan doa dari teman-teman juga yang bikin kita ini. Kita sambil doain mami juga nanti. Terima kasih banyak atas pelajarannya mami hari ini, bahwa kita emang harus segitu beliefnya, harus ya kita nggak apa-apa minta pertolongan sama Allah, karena emang ya kemana lagi kita minta gitu kan. Iya udah, mentoknya mau kemana lagi gitu. Kalau secara aku minta bantuan ke teman-teman aku keliling gitu kan ya malu kan ya, Cur. Jadi ya Allah, aku minta sama Allah gitu. Dan Allah itu jalannya Allah dengan mereka semua itu iya kan, ditunjukkan sama itu loh. Si Nunung mungkin tuh perlu bantuan gitu kan. Jadi bukan orang-orang yang pernah saya bantu. Jadi kalau membantu seseorang itu jangan punya pikiran lu dibales sama orang yang bantu itu. Udah jangan. Jadi ikhlasin aja. Ya, walaupun ikhlas itu susah. Paling sulit orang ikhlas itu. Aduh, sulit banget gitu. Dan ternyata yang aku alami sekarang, orang yang membantu sekarang saya 100% tuh orang-orang yang nggak pernah istilahnya urusan duit dengan saya. Gak pernah. Orang yang saya kasih uang, yang pernah saya bantu, gak pernah. Orang yang bener-bener gak disangka-sangka semuanya gitu. Ya mungkin yang Mami Nurul gak tahu, orang-orang yang membantu itu juga mungkin terbantu oleh apa yang diberikan Mami Nurul selama ini melalui televisi, melalui karya-karyanya. Yang mungkin mereka dulunya lagi sedih, lagi terhibur. Itu kan investmentnya Mami dulu. Mami selama berpuluh-puluh tahun di dunia hiburan. Oke, terima kasih banyak buat hari ini Mami. Terima kasih banyak udah sharing sama kita. Terima kasih banyak Mami. Sampai ketemu lagi di showcase Mas. Bye.